berjumpa hari Minggu ini juga karena kebaikan Allah. Amin. Katakan kiri kanan, Yesus baik bagi kita. Tanpa kebaikannya Tuhan tidak bisa bikin apa-apa. Hanya karena kebaikan kemurahannya. Minggu lepas minggu tetap kita jalani dalam sukacita. Perjalanan hidup orang Kristen itu juga cuma satu hari, sepanjang hidup. Nah, di sepanjang perjalanan itu aman-aman kan? Tidak. Ada saja benturan-benturan yang terus terjadi. Supaya apa? Iman kita kuat begitu. Menjadi orang-orang Kristen yang pantang menyerah. Menjadi orang-orang percaya yang kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Apa yang menjadi bagian pembacaan kita? Tidak terasa itu ada di pertengahan bulan Juli. Setengah tahun selewat. Minggu, bulan, tiba-tiba so bisa mengakhiri. Itulah hidup. Terasa begitu cepat. Kitab Keluaran berbicara tentang keluarnya bangsa Israel. Dari mana? Dari perbudakan di Mesir. Dalam Kejadian 15 ayat 13 sudah dinubuatkan oleh Allah kepada Israel. Mereka ada di dalam kehidupan satu bangsa selama 400 tahun. Kejadian 15 saya baca untuk kita pada ayat yang ke-13. Dia bilang begini. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Wow, kita kalau bilang dianiaya, bunyi tahu tuh betapa menderitanya begitu. Jangankan ratusan tahun, hitung hari aja. Sehari ini ketika ada dalam tekanan, wah, begitu tersiksanya. Ini 400 tahun. Bukankah ada dalam satu kondisi yang tidak nyaman? Derita, siksa, sengsara. Tetapi sesungguhnya Israel ada dalam kehidupan di tanah Mesir itu 430 tahun. Penyiksaan itu 400 tahun. Tapi tinggalnya mereka itu 430 tahun. Dalam Keluaran 12 pada ayatnya yang ke-40 dikatakan di sana begini. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Ada apa dengan 30 tahun? Jadi budak ini 430 tahunnya di mana? Di Mesir juga. Tapi hidup mereka ada dalam kenyamanan. Kenapa? Karena waktu itu Yusuf dia memerintah sebagai perdana menteri. 430 tahun. Berarti mereka ada dalam kondisi yang aman, nyaman. Tapi sesudah Yusuf meninggal, orang-orang sudah kenal lagi siapa itu Yusuf. Karena itu sesudahnya masuk 400 tahun ke depannya, siksaan, aniaya menjadi bagian dari bangsa. Katakan bangsa Israel pilihan Allah. Di mana Allah? Karena itu Musa diutus untuk membawa umatnya keluar dari tanah perbudakan. Dalam kepemimpinan Musa, perjalanan mereka ada di padang gurun. Kalau mau dilihat Mesir, Israel itu tidak hitung hari, jam juga. Tapi sekarang, ya kalau hidup sekarang, tapi yang lalu 40 tahun. Kenapa begitu? Allah izinkan bagaimana umat dari karakter budak menjadi karakter yang menyembah Allah. Dari karakter yang teraniaya menjadi karakter yang mencari Tuhan, menyembah Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, menaati hukumnya, ketetapannya. Mereka keluar bukan asal keluar, tapi diproses dengan mentaati segala peraturan Allah, hukum-hukumnya. Makanya kalau tidak taat, lepu. Karena cerita diproses sudah demikian Tuhan. Tetapi juga lebih khusus dalam penyembahan,
Bagaimana mempersembahkan yang terbaik bagi Allah. Apa yang dipersembahkan? Hasil ternak. Apa yang dipersembahkan? Hasil apa? Pertanian. Peternakan pertanian. Itu yang digambarkan dalam cerita kita, bacaan kita. Ya, peternakan apa? Domba. Ya. Apa yang dipersembahkan? Ini perintah Allah. Dari tema yang diturunkan, persembahan adalah perintah dan berkat Allah bagi umat. Mau perintah ditaati, kau diberkati. Kalau perintah tidak ditaati, ya sudah kutuk yang ada, siksaan yang ada, penderitaan sengsara yang ada. Jadi bagaimana ketetapan ini, perintah ini dilakukan oleh umat Israel. Perintahnya bagaimana mereka memberi atau mempersembahkan korban 2 anak domba. Umurnya 1 tahun. Jadi tidak terlalu muda, tapi juga tidak terlalu tua. Ya. Yang terbaik itu sudah 2 anak domba yang terbaik. Bukan anak domba yang kaskado, kudisan, sudah ini kasih buat Tuhan. Tidak. Yang terbaik. Begitu juga dalam pengelolaannya, dicampur dengan tepung, minyak, anggur, semua yang terbaik. Campuran tepung kira-kira 3,5 liter, minyak kurang lebih 1,5 liter. Itu dari bacaan kita, 1/10 eva, ya. 1/4 mungkin anggur. Jadi semua yang terbaik hasil pertanian. Dikelola dan dipersembahkan kepada Tuhan di atas mezbah. Kapan? Pagi dan sore. Siapa yang melakukannya? Ya dipercayakan kepada para imam, Harun dan anak-anaknya. Semua dibahas dan berbau harum di hadapan Allah. Menjadi korban api-apian di hadapan Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus, dilakukan. Jadi semua ada dalam aturan mainnya yang ditetapkan. Dilakukan di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Allah. Yang dilakukan oleh para imam. Dikhususkan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Apa dampak dari persembahan yang terbaik ini bagi umat waktu itu? Allah berkenan menjumpai, Allah berkenan hadir, bahkan berfirman supaya umat itu masih tetap kuat mengikuti dan melakukan perintah Tuhan. Dengan menyadari bahwa kamu bisa sampai di sini karena kemurahan Allah yang membebaskan kamu dari ratusan tahun penderitaan kamu di Mesir. Semua karena campur tangan Tuhan, Allah Israel. Apa yang kamu buat menghadirkan Allah berdiam bersama-sama kamu, umat Tuhan. Allah diam di tengah-tengah umat kapan? Sepanjang waktu, sepanjang hari, sepanjang tahun. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana refleksinya dalam kehidupan kita selama ini? Apa yang kita persembahkan bagi Tuhan? Bukan lagi domba, karena Yesus adalah domba itu sendiri yang mengorbankan dirinya bagi dosa-dosa manusia. Dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 18, dia katakan seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan bersalah. Yesus menggantikan atau menebus yang sesungguhnya kita yang harus mati.
binasa. Apa karena kasih Tuhan? Dia menjadi korban supaya di dalam dia manusia diselamatkan. Karena itu, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, apa yang harus kita buat? Bagaimana hidup dan persembahan kita? Dalam persekutuan seperti hari ini misalnya, yang kita persembahkan lewat rupiah-rupiah. Tapi bukankah kadang-kadang kita mempersembahkan sisa-sisa? Seringkali kita dengar, Tuhan berkati sisa-sisa. Tuhan tidak melihat itu. Bukan sisa. Tuhan sudah beri yang terbaik. Lewat tubuh dan darah. Dipersembahkan supaya setiap orang percaya dapat memperoleh keselamatan. Bagaimana kita memberi yang sisa? Berilah yang terbaik bagi Tuhan. Bukan rupiahnya. Kecenderungan kita kalau memberi persembahan, lihat orang lihat. Apalagi kalau kertas merah sedikit diangkat-angkat, orang lihat iya besar. Kalau 1.000 macam di pucuk-pucuk, orang lihat. Bukankah Allah lihat hati kita? Bagaimana kita memberi yang terbaik? Segala yang kita punya, rupiah, uang dalam bentuk uang, persembahan suku dalam setiap ibadah, kita pasti memberi yang terbaik. Jangan memberi sisa. Karena itu siapkan yang terbaik. Bukan rupiahnya, tapi hati kita punya sesuatu ini, ada ibadah ini, siapkan. Ibadah jemaat, ibadah wid, ibadah unsur. Jangan dipucak uangnya itu. Kita menyadari bahwa kalau kita bisa hidup hari ini karena Tuhan, apa yang bisa kita buang hari ini bagi Tuhan? Mempersembahkan yang terbaik. Lewat persekutuan persembahan. Apa yang bisa kita buat bagi Tuhan? Ya seluruh karya. Mempersembahkan pikiran kita untuk Tuhan. Lewat apa? Persekutuan kita seperti apa? Bagaimana supaya ibadah ini, persekutuan ini semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan? Bagaimana oleh kita ini semakin mengalami segala berkat Tuhan? Bagaimana kita membuat berpikir? Bagaimana supaya orang yang jauh dari Tuhan ini bisa dapat dirangkul dan menjangkau, dapat dirangkul dan dapat bersama-sama dalam persekutuan. Kalau kita bisa mempersembahkan yang terbaik, bagaimana mereka juga? Mereka jauh ya rangkul mereka. Belum bisa doakan mereka. Waktu kita. Selain rupiah, persembahan yang terbaik, waktu kita 24 jam. Apa yang kita buat bagi Tuhan? Dalam pekerjaan kita di mana saja Tuhan tempatkan? Sudahkah melalui hidup kita dan kerja kita Tuhan dipermuliakan? Atau orang lagi orang Kristen tapi kerjanya juga Senin Kamis, masuk tidak. Tuhan dimuliakan? Tidak. Perkataan kita terhadap suami, istri, anak-anak, bagaimana yang terbaik supaya mendengar memperoleh kasih karunia, bukan satu dana, kecewa, sedih dan marah, tersinggung. Persembahkan yang terbaik. Perkataan kita, kesaksian hidup kita. Jangan orang bilang orang Kristen tapi itu yang kurang enak didengar. Biarlah tetapi menjadi satu kesukaan. Seluruh hidup kita adalah persembahkan yang terbaik. Waktu, tenaga, pikiran. Karena apa? Tuhan sudah memberi yang terbaik. Saat kita memberi, Tuhan hadir. Kalau dalam cerita ini, para imam sesungguhnya hidup kita lah menjadi persembahan. Zaman dahulu itu para imam yang mengatakan persembahan korban syukur kepada Allah. Tapi kita di perjanjian baru, tabir baik Allah terbelah dua, dan kita sudah bisa dapat menghampiri Allah Bapa di surga lewat Tuhan Yesus. Korban persembahan itu sendiri yang membuka tabir yang aktif, sehingga setiap orang punya hak istimewa untuk datang kepada Allah. Semua kita orang percaya, di mana saja, kapan saja, itu yang Paulus bilang, tetaplah berdoa, berkomunikasi, persembahkan waktu kita buat Tuhan dalam rasa syukur, terima kasih atas segala kemurahannya yang kau hidup itu aku pernah mampu. Seorang anak diajar bapaknya begini, nah
lalu berterima kasih buat Tuhan? Iya mau. Lalu dia mulai coba merenungkan hati. Dia pergi sekolah, dia bisa belajar, dia bisa makan, dia bisa minum, dia masih punya papa mama. Tapi sejenak dia bisa melihat anak-anaknya terabaikan, tidur di emper-emper toko. Lalu dia katakan begini buat mama, Mama, kalau kakak mengucapkan terima kasih buat Tuhan banyak sekali ya. Kapan? Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih saya papa dan mama ucapkan. Saya bisa belajar, ibu guru mengajar, saya punya teman-teman. Tapi kasihan teman-teman yang lain itu tidak bisa sekolah, ada yang terpukul. Kasihan. Kita boleh berterima kasih karena mama masih jaga saya, papa masih sayang saya, dan masih banyak yang lagi. Saya masih bisa tidur, ada rumah, teman-teman tidak punya rumah. Bukankah kalau kita mengungkapkan terima kasih buat Tuhan terlalu banyak, tidak bisa mengungkapkan segala kebaikan Allah dengan satu bahasa, terima kasih. Itulah kebaikan Allah yang telah dinyatakan tiap-tiap hari. Sesungguhnya kita bisa mempersembahkan hidup ini bagi Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan lewat doa kita, syukur kita, pujian kita. Sepanjang waktu, seharian 1 kali 24 jam adalah waktu Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan, besok juga harinya Tuhan. Tidak ada satu hari terlewatkan tanpa Tuhan. Orang itu ibarat debu saja, tanah yang bisa hidup karena nafas Allah yang didekatkan dengan cuma-cuma. Kita kalau mengajar anak, orang lain beri, kita bilang terima kasih. Nah, kalau Tuhan kasih buat kita nafas masuk, apakah kita tidak bilang terima kasih buat Tuhan? Harus ungkapan syukur kebaikan Allah. Waktu hidup yang tidak dapat kita balas, apalagi keselamatannya bagi kita. Persembahkanlah hidupmu bagi Tuhan. Itu perintah. Supaya apa? Supaya berkat Allah itu bagi umat yang sudah dinyatakan dalam perjanjian bersama umatnya Allah. Berkatnya tak pernah berhenti. Allah sama, tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bagaimana berkatnya mengalir dalam hidup umat percaya, Israel masa lampau, Israel masa kini, orang-orang percaya, berkatnya tak pernah berhenti. Ketika kita dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, kapan? Setiap hari. Ya. Jangan nanti kalau ada berkat, ada uang, tidak. Hidup, nafas, kekuatan, kesehatan, anugerah Tuhan yang tidak dapat kita balas. Karena itu bersukacitalah ketika kita masih dapat menikmati kehidupan dan mempersembahkan kehidupan kita kepada Allah. Sehingga di dalam seluruh kehidupan seperti itu, menyadari hidup ini hanya karena Tuhan. Belajar taat dan setia, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Memberi bukan saja rupiah, memberi hidup kita. Melalui hidup kita orang lain bersyukur, melalui hidup kita Tuhan dipermuliakan, melalui hidup kita orang lain bisa mengenal Tuhan. Itulah hidup yang di atasnya berkat Tuhan. Tetap mengalir, tetap tercurah. Asalkan kita dengan sukacita mempersembahkan.